Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Suci Wulandari dari kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ya, pertanyaan pertama, sebutkan undang-undang dari perbankan dan jelaskan pengertian perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pertanyaan kedua, jelaskan peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter, yang kedua, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, yang keempat, melakukan pemantauan terhadap pemerintah, yang kelima, menjaga nilai-nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang asing. Pertanyaan ketiga, jelaskan kegiatan dari bank. Kegiatan dari bank yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan deposito, dan simpanan tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif atau keperluan pribadi, dan kredit produktif atau barang dan jasa. Yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya itu menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, pembayaran telepon. Terus yang keduanya, melayani pembayaran gaji atau pensiunan, dividen, bonus, dan lain-lain. Terus yang ketiga, di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan pedagang efek. Yang keempat, transfer, yang kelima, inkaso, yang keenam, clearing, yang ketujuh, safe deposit box, yang kedelapan, bank card, yang kesembilan, bank notes atau falas, yang ke-10, bank garansi, yang ke-11, referensi bank, dan yang ke-12, letter of credit or LOC. Pertanyaan yang keempat, apa sih imbas dari COVID-19 terhadap kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan yang ada di Indonesia? Imbasnya itu menyebabkan kurs dolar naik terhadap rupiah hingga mencapai hampir 17.000 rupiah per dolar AS. Terus, perekonomian Indonesia juga diperkirakan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar sekitar 2,3% karena virus corona. Namun, skenario terburuknya ekonomi Republik Indonesia minus hingga 0,4%. Penyebab anjloknya perekonomian ini karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang turun dari 3,2% hingga 1,6%. Sementara konsumsi pemerintah sedang dipertahankan tetapi memperlebar defisit. Pertanyaan yang kelima, itu sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya sudah tepat. Salah satunya itu tidak melakukan lockdown. Kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown? Karena apabila kebijakan itu dilakukan, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian akan berhenti secara besar-besaran. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ke-6 itu, bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19? Cara menanggulanginya itu mempercepat
berlakunya ketentuan penggunaan rupiah dalam negeri bagi investor asing. Terus yang kedua, memperkuat kebijakan sistem pembayaran. Yang ketiga, memperkuat instrumen term deposit valuta asing. Dan yang keempat, memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas rupiah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.